pagi. Selamat pagi. Udah pagi. Kita akan mulai renungan pada pagi hari ini. Saya membacakan renungan dari Bapak Pendeta Daniel Budiono. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan Be Exalted. I will give thanks to Thee. I
sehingga boleh berkumpul di rumah sakit ini dalam keadaan selamat. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kami tidak bersama-sama belajarkan firman-Mu. Tuhan, beri hikmat pada hamba-Mu yang menyampaikan firman, juga hamba-Mu yang mendengarkan firman. Mohon penyertaan pimpinan-Mu dari awal hingga akhir nanti. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan baca bersama-sama dari Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Matius 8 ayat 14 sampai 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudahnya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit. Maka dikitanya anak perempuan itu lalu menyapa namanya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam bawalah kepada Yesus orang yang merasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mendorong itu dan menyembuhkan orang-orang yang berderita sakit. Hal itu terjadi supaya kenapa firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Biarlah yang menyusul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikian bacaan firman. Tema kita itu mengambil tanggung jawab, dan minggu pertama temanya pemeliharaan lingkungan. Ini saya bacakan renungan dari Bapak Pendeta Daniel Budiono. Akhir tahun 2019 lalu, ketika kita umat Kristiani baru saja merayakan Natal, banyak orang kurang begitu memperhatikan dan peduli masalah yang sedang terjadi di Wuhan, Cina, tentang adanya wabah virus corona. Namun peristiwa itu kini tiba-tiba menjadi masalah kita sekarang ini. Bahkan dalam waktu singkat jadi masalah dunia. Hingga kini COVID-19 jadi ancaman bahaya lebih dari 200 negara di dunia, membuat siapapun ngeri dan takut, sangat cemas dan khawatir. Jenis virus baru konon belum ditemukan obatnya, dapat terjadi dialami siapapun kalau kita tidak hati-hati dan waspada, tidak kenal usia dan status sosial serta pendidikan, seperti badai yang cepat memporak-porandakan dunia di segala bidang kehidupan. Walaupun sungguh pun kehidupan selalu berisikan banyak dinamika yang harus kita lalui, namun ada saat di mana kita sangat khawatir, begitu takut. Apa yang kita pahami melalui kejadian dalam bacaan tadi dari Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Yang pertama, kuasa menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus menunjukkan perhatian dan kesediaannya memperhatikan wanita yang pada waktu itu dianggap kelas 2. Di mata Yesus tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih, tidak ada kelas-kelas sosial. Siapa saja yang datang kepada Yesus diterima dan dipedulikannya, diperhatikan siapapun dan bagaimanapun keadaannya. Dan yang kedua, kasih dan kuasanya tak terbatas. Mukjizat yang Yesus lakukan itu karena Yesus sendiri yang berbicara. Dengan perkataannya, penyakit disembuhkan dan setan-setan diusir. Kita yakin dan percaya kuasa Yesus mengalahkan apapun penyakit, kuasa kegelapan sekalipun, menjadi jaminan kita untuk memasrahkan diri kepadanya. Jika kita beriman dengan apa yang dilakukan Yesus, maka apa yang bisa kita persiapkan di dalam hidup kita? Yang pertama yang harus kita persiapkan, mengundang Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Yesus berjumpa dengan ibu mertua Petrus
karena Petrus mengajaknya, undanglah dalam kehidupan kita masing-masing, Yesus akan memimpin kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, mensyukuri kehidupan dalam Kristus. Pelayanan Yesus tidak hanya ditujukan kepada sekelompok orang, golongan atau etnis, bahkan status sosial tertentu. Alkitab menunjuk bagaimana tiap orang datang dilayaninya. Oleh karena itu kita patutlah bersyukur, bahkan kehadiran keberadaan kita dapat menjadi kepanjangan tangan kasih Allah. Jadi pewarta kabar baik bagi siapapun di tempat kita masing-masing, di lingkungan pekerjaan, pelayanan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Menjadi tanggung jawab kita sebagai sesuatu yang mulia, menjadi saksi Tuhan. Akhir-akhir ini begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan tentang virus COVID-19, dan tidak sedikit yang meninggal. Muncul pertanyaan, mengapa Tuhan tidak menyembuhkan mereka? Mengapa harus ada begitu banyak orang meninggal? Kita tidak mampu menjawabnya. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur semua. Ia tetap ada dan hadir. Tuhan sedang bekerja dengan caranya. Janganlah abaikan bahwa tidak sedikit juga yang telah disembuhkan. Untuk itu kita harus bersyukur. Tuhan tidak merancangkan kita hancur. Tuhan merancang semuanya dengan baik. Maka iman perlu tetap terus bertumbuh. Marilah kita untuk selalu hidup dekat padanya, bersekutu dengannya melebihi apapun. Kita tahu Allah tetap hadir, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita dan juga kebaikan bagi dunia. Marilah kita saling memperhatikan dan peduli, saling mendoakan agar iman kita tetap teguh di tengah pergumulan ini. Marilah kita saling menguatkan, saling menjaga diri dengan baik, bahkan mengulurkan tangan untuk menolong sesama, tanpa membeda-bedakan, bukan justru egois, memikirkan diri sendiri yang dapat merugikan orang lain. Niscaya damai sejahtera Allah akan memenuhi hati kita, terpancar dalam kehidupan, hingga dapat dirasakan juga oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kita masuk saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, baik kami datang di hadirat Tuhan dan ucap syukur untuk firman pada pagi hari ini. Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat dan mampu menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman pada pagi hari ini. Dan saat ini kami berdoa untuk Rumah Sakit Pantoso Dr. Cipto. Tuhan berkati sepanjang hari ini seluruh yang karyawan ada. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sukacita, damai, sejahtera sepanjang hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Atimaria, Ibu Sesmita melahirkan putra pertama. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sakit ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Juga saudara-saudara kami yang sakit yang tidak kami ketahui, yang ada di rumahnya masing-masing atau di tempat lain, juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, Ibu Meta Hirayati, saudara Meti Sarah, Ibu Sulistiawati. Kami berdoa saudara-saudara kami yang berulang tahun ini Tuhan berkati,
baik kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya, dimanapun mereka berada, keluarganya. Tuhan berkati, supaya saudara kami yang berumkan ini semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, dan mohon ampun untuk setiap dosa kesalahan kami di saat kami melakukan ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri, kita bersihkan.